Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan peta banjir. Oke, ini sudah ada filenya yang sudah saya input. Langsung saja kita masuk atribut table. Kita cek. Nah, di sini belum saya jumlahkan seluruh skor dan totalnya. Kita masuk ke add data. Kita masukkan skor. Kita masukkan double. Kemudian kita save. Kita masukkan total, lalu kita masukkan double untuk penjumlahannya. Kita save, masuk keterangan. Baik, kita akan menjumlahkan skor dan totalnya secara keseluruhan. Kita masukkan skornya sesuai yang Bapak kirim modul tersebut. Kita masukkan 7, 5, 3, 1. Selanjutnya kita akan menjumlah totalnya. Kita calculate, kita masukkan skor, kita kali, lalu kita kalikan dengan bobot yang telah diberikan oleh Bapak. Untuk bobot yang ini masukkan 10. Oke, sudah terjumlah di sini. Kita keluar. Sisanya tinggal mengikuti saja. Kita akan menggabungkan batas kecamatan dengan sungai. Kita masuk ke edit, kita select terlebih dahulu. Kita matikan dulu agar tidak menghalangi. Langsung saja kita select yang bagian kita mau ambil. Kita ekspor data. Ini tempat penyimpanan file saya. Langsung saja kita oke. Nah, ini sudah tergabung. Selanjutnya kita akan melakukan merge pada wilayah yang telah kita ambil. Kita select semua. Kita matikan dulu karena ada yang keblok semua ini. Oh, salah, kita harus modify terlebih dahulu. Kita cari di sini merge. Oke, langsung saja kita merge. Di sini sudah tergabung file-filenya. Saatnya kita menggabungkan sungai dengan SAP yang telah kita merge tersebut. Kita cari di sini buffer dulu. Kita pilih yang multiply ring buffer. Kita tarik. Selanjutnya kita masukkan jarak yang kita mau pakai. Kita pakai 25, 50, 75, dan 100. Kita masukkan ke meter.
langsung saja kita run. Ini agak sedikit lama untuk melakukan multiply ring buffer. Selanjutnya kita akan melakukan union. Kita cari di sini union. Kita klik link atas. Kita input datanya. Dan sungai. Langsung saja kita run. Sepertinya ada kesalahan di sini. Kita nggak muncul. Oke, kita ulang kembali lagi. Kita cari union. Nah, ini sudah jadi. Ini yang betul. Ternyata yang tadi terbalik, seharusnya multiplier ring buffernya ada di atas dan SAP batas kecamatannya ada di bawah. Ini kita cek semuanya sudah betul di sini. Ini kita hapus yang nggak perlu. Oh, belum kita edit guys, jadi harus kita edit dulu dan save seperti ini. Kita add data, kita masukkan skor sungai, kita beri tanda dulu supaya lebih mudah dikenali, su, dan di bawahnya total su atau total penjumlahan dari sungai tersebut. Kita masukkan double untuk mengalihkan hasil dari totalnya itu. Saatnya kita masukkan skor sungai. Yang 0 ini lebih dari 100, kita masukkan 1, 9, 7, 5, 3. Saatnya kita jumlahkan totalnya. Skor sungai dikali dengan bobot sungai 15. Kita sort dulu. Baik, ini hasil penjumlahannya. Maksud saya pengaliannya.
Selanjutnya kita akan melakukan intersect, yaitu menggabungkan seluruh data-data yang ada hingga menjadi satu atribut table. Kita masukkan dulu multi-layering buffer, kelaringan, penggunaan lahan, jenis tanah, elevasi, dan curah hujan. Kita tarik. Nah, sudah masuk semua ini. Sudah ada 7. Saya pilih dulu output penyimpanannya. Kita run saja. Ini waktunya sekitar 1 hingga 2 menit untuk melakukan intersect. Kita tunggu dulu. Kita matikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita masuk ke attribute table. Kita cek terlebih dahulu. Kita add data. Kita akan menjumlahkan seluruh total yang ada. Kita hingga menghasilkan hasilnya. Kita masukkan double, dan ini untuk tingkat kerawanannya. Kita masukkan teks untuk huruf. Kita save. Langsung saja kita menjumlahkan seluruhnya, seluruh total yang ada. Kita jumlahkan total ditambah skor jenis tanah, penggunaan lahan, tekstur tanah, sungai, CH, langsung saja kita oke. Ya, ini sudah hasil yang didapatkan. Kita sortir dulu. Baik, ini sudah jadi. Kita masuk ke statistiknya terlebih dahulu untuk mengecek nilai minimum dan maksimumnya. Di sini nilai minimumnya 120 dan maksimumnya 790. Selanjutnya kita akan membuat tutorial menghitung dari Excel untuk mengetahui tingkat kerawanannya. Langsung saja 790 ini kita tutup kurung terlebih dahulu. Kemudian kita kurangi dengan 120. Kita tutup kurung lagi. Kemudian kita bagi 4 untuk 4 tingkat kerawanan. Kita taruh sama dengan, kemudian kita masukkan 120 dan enter. Kita kemudian 120 ini kita tambah dengan 167, kemudian kita enter lagi. Kita masukkan sama dengan, kita masukkan 287 dan kita enter. Dan kita sama dengan 287 ini kita tambah dengan interval yang 167 ini. Ini kita lakukan secara terus menerus.
Nah, ini hasil akhirnya, kita temukan telah sama dengan hasil nilai maksimumnya. Selanjutnya kita masuk untuk mengkalkulasi seluruh intersect tersebut. Kita masuk ke attribute table. Kita akan membagikan hasilnya ini. Maksud saya men-select atributnya. Kita select atribut, kita pilih yang kurang dari, hasil kurang dari dan 287,5 sesuai dengan Excel yang ini. Selesai, kita oke. Nah, ini sudah terselect. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah terselect 287. Syaratnya kalkulasi fillnya lagi. Kita hapus dulu yang ini, baru kita masukkan aman, kategori aman. Kita oke. Nah, sudah masuk di sini tingkat kerawanannya. Kita cek lagi. Kita matikan dulu. Agak nge-lag ini. Jadi sini sudah agak masuk file tingkat kerawanannya. Saatnya kita ulang kembali. Kita pilih lebih dari 287. Lebih dari sama dengan. Saatnya kita masukkan add clause dan kita masukkan hasil. Kemudian kita pilih kurang dari sama dengan. Kita masuk ke Excel lagi. Kurang dari 455. Kita masuk ke regis. Kita masukkan 455 dan kita oke. Nah, ini sudah terselect ini. Nah, sudah terselect di bawah dari 455. Kita kalkulasi lagi, kita masukkan tingkat kerawanannya itu tidak rawan. Kita matikan dulu. Nah, ini sudah kurang dari 455. Hal ini kita lakukan secara terus-menerus hingga kalkulasi akhir. Selanjutnya di tahap akhir ini kita akan kita masukkan 622,5 untuk mengkalkulasi tingkat kerawanan akhirnya. Langsung saja kita masukkan kalkulasi, kemudian kita masukkan sangat rawan. Kita oke. Nah, ini sudah masuk, sudah kita kalkulasi. Kita ubah simbologinya. Kita ubah dulu atribut tabelnya biar tidak mengganggu. Kita matikan. Nah, kita ubah warnanya. Kita pilih yang unique value. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita show out dulu. Kita cari yang hijau ke merah. Yang kita happy file dalam dan outline. Kita pilih dulu yang tingkat kerawanan. Ini kita urut terlebih dahulu.
agar tertata rapi. Kita keluar dulu, kemudian kita masuk ulang ke simbol. Oke. Nah, ini adalah hasil akhir dari peta tingkat kerawanan banjir. Seperti inilah gambaran hasil akhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.